Kami dari kelompok 5, dari kelas A Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2020. Nah, pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang, kami akan menjelaskan materi tentang silinder. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Nur Miftahul Jannah dengan NIM 20700120005, Lisa Kurnia Syam dengan NIM 20700120012, Muhammad Baihaqi dengan NIM 20700120020, Sahratul Jannah dengan NIM 20700120026, dan Nur Amini Tawakkal dengan NIM 20700120033. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, simak penjelasan materi tentang silinder berikut ini. Nah, materi awal yaitu silinder selubung bola. Nah, silinder selubung bola adalah tabung yang pelukis-pelukisnya mengikuti lingkaran terbesar dari sebuah bola. Perhatikan gambar berikut. Pertama-tama ada sebuah bola. Nah, bola ini merupakan kondisi pertama yang diberikan. Kondisi kedua yaitu adanya garis-garis di mana garis-garis tersebut menyinggung suatu bola. Jika garis-garis ini digerakkan sejajar mengelilingi besarnya bola, dengan demikian semua garis yang mengikuti besar bola tersebut dinamakan sebagai garis-garis pelukis silinder. Dan tentunya garis-garis ini mempunyai vektor arah. Ketika garis-garis ini digerakkan sejajar mengelilingi bola, kita bisa membayangkan terbentuknya permukaan silinder. Inilah yang dinamakan dengan silinder selubung bola. Silinder ini merupakan ruang kosong dan dapat dikatakan bahwa silinder selubung bola terbentuk dari sebuah garis yang menyinggung bola kemudian digeser sejajar sepanjang bola. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan persamaan. Diketahui persamaan bola S sama dengan 0 dan vektor arah garis-garis pelukis silinder ABC dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil sebarang pelukis X0, Y0, Z0. Yang kedua yaitu bentuk persamaan parameter garis pelukis. X sama dengan X0 tambah lambda A, Y sama dengan Y0 tambah lambda B, Z sama dengan Z0 tambah lambda C. Yang selanjutnya itu ketiga, substitusikan X, Y, dan Z pada langkah kedua ke persamaan bola, sehingga mendapatkan persamaan kuadrat dalam variabel lambda. Yang keempat yaitu diskriminan persamaan kuadrat pada langkah 3. D sama dengan 0 sebab garis-garis menyinggung bola dengan menjalankan titik X0, Y0, Z0 diperoleh persamaan silinder. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal. Suatu bola yaitu S sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9. Diselubungi silinder yang arah pelukisnya adalah 1,1,2. Tentukan persamaan silinder tersebut. Penyelesaian: diketahui persamaan bola X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 dan vektor arah garis pelukisnya adalah 1,1,2. Nah, langkah pertama yaitu ambil sebarang titik pada garis pelukis X0, Y0, Z0 di mana vektor arah pelukisnya adalah 1,1,2 melalui X0, Y0, Z0. Nah, langkah kedua yaitu persamaan parameter garis pelukisnya. X sama dengan X0 ditambah lambda karena kan nilai A-nya adalah 1. Kemudian Y sama dengan Y0 ditambah lambda karena nilai B-nya adalah 1. Dan Z sama dengan Z0 ditambah 2 lambda karena nilai C-nya adalah 2. Langkah ketiga yaitu mensubstitusikan X, Y, Z pada langkah kedua ke persamaan bola.
X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini kita substitusikan nilai X, Y, Z yang kita dapat pada langkah kedua ke dalam persamaan bola, sehingga menghasilkan X0 ditambah lambda kuadrat ditambah Y0 ditambah lambda kuadrat ditambah Z0 ditambah 2 lambda kuadrat sama dengan 9. Selanjutnya, kita proses melalui aljabar sehingga bentuknya menjadi X0 kuadrat ditambah 2 lambda X0 ditambah lambda kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah 2 lambda Y0 ditambah lambda kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah 4 lambda Z0 ditambah 4 lambda kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita gabung. Yang pertama yaitu kita ambil lambda kuadrat ditambah lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat. Kemudian ditambah dengan 2 lambda X0 ditambah 2 lambda Y0 ditambah 4 lambda Z0. Nah, kita gabung lagi yang masih tersisa yaitu ditambah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan sehingga menjadi 6 lambda kuadrat ditambah, di sini kita menuliskan nilai lambdanya di luar. Jadi bentuknya menjadi 2x0 ditambah 2y0 ditambah 4z0 dikali lambda ditambah x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang 9. Sehingga kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat dalam lambda. Bahkan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi untuk nilai ax kuadrat adalah 6 lambda kuadrat dan untuk nilai bx-nya adalah 2x0 ditambah 2y0 ditambah 4z0 dikali lambda. Dan untuk nilai c-nya yaitu x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang 9. Selanjutnya langkah keempat, diskriminan persamaan kuadrat pada langkah 3, D sama dengan 0. Jadi persamaan yang didapatkan sebelumnya yakni 6 lambda kuadrat ditambah 2x0 ditambah 2y0 ditambah 4z0 dikalikan dengan lambda ditambah x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, rumus diskriminan itu sendiri yakni D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diketahui bahwa A sama dengan 6, B sama dengan 2x0 ditambah 2y0 ditambah 4z0, dan C yakni x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang 9. Nah, setelah itu dapat kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus diskriminan sehingga dapat dituliskan 2x0 ditambah 2y0 ditambah 4z0 kita kuadratkan dikurang 4 dikali 6 dikalikan dengan x0 kuadrat ditambah y0 kuadrat ditambah z0 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, setelah kita jabarkan maka didapatkan 4x0 kuadrat ditambah 4y0 kuadrat ditambah 16z0 kuadrat ditambah 8x0y0 ditambah 16x0z0 ditambah 16y0z0 dikurang 24x0 kuadrat dikurang 24y0 kuadrat dikurang 24z0 kuadrat ditambah 216 sama dengan 0. Jadi setelah kita jumlahkan dan kurangkan maka didapatkan minus 20x0 kuadrat dikurang 20y0 kuadrat dikurang 8z0 kuadrat ditambah 8x0y0 ditambah 16x0z0 ditambah 16y0z0 ditambah 216 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut masing-masing kita sederhanakan dengan membagi 4. Jadi didapatkan 5x0 kuadrat ditambah 5y0 kuadrat ditambah 2z0 kuadrat dikurang 2x0y0 dikurang 4x0z0 dikurang 4y0z0 dikurang 54 sama dengan 0. Nah, jika x0y0z0 ini kita jalankan atau kita proses sedemikian hingga di mana nanti x0, y0, z0 ini berubah menjadi persamaan x, y, z, maka diperolehlah persamaan silinder ini yakni 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat
ditambah 2z kuadrat dikurang 2xy dikurang 4xz dikurang 4yz dikurang 54 sama dengan 0. Kita masuk ke GeoGebra, yaitu kita ambil persamaan pertama, tulis x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 9. Persamaan ini membentuk sebuah bola. Kemudian kita masuk ke persamaan kedua, yaitu 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah 2z kuadrat dikurang 2xy dikurang 4xz dikurang 4yz dikurang 54 sama dengan 0. Nah, terbentuk sebuah silinder di mana silinder ini merupakan, kita ubah warnanya terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Nah, Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.